Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Asmiati, guru mata pelajaran fikih di MIN 4 Aceh Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan fikih batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan nomor peserta PPG 1881070005064. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025240554 pada materi tata cara sholat dalam kondisi sakit. Materi kelas 4 fase B dengan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum anak-anak.
Biar anak-anak itu lebih semangat dan lebih memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fikih materi sholat bagi orang sakit. Mari kita simak materi berikut. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sehingga sholat wajib kita laksanakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, jika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka kita bisa sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai sholat dengan cara duduk. Mari kita simak materinya ya. Sholat dengan cara duduk. Orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ia tetap bisa melakukan sholat dengan cara lain. Cara pertama yang ditentukan dalam ajaran Islam ialah dengan duduk iftiraj. Apakah kamu tahu pengertian duduk iftiraj? Duduk iftiraj yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Rukun dan bacaan sholat bagi orang yang sedang sakit sama seperti sholat biasa. Hanya saja dilakukan dengan gerakan-gerakan berikut ini. Yang pertama, cara duduk yang pertama. Duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk iftiraj, duduk di antara dua sujud. Kemudian membaca niat untuk mengerjakan sholat. Takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan serta membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Mengerjakan ruku dengan cara menundukkan badan ke depan dan membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Iktidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepala tegak dan membaca tasmi' Sami'allahu liman hamidah, dan dilanjutkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud dengan cara yang sama seperti pada sholat biasa. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal, posisinya sama. Duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan posisi duduk tawaruk seperti gambar tersebut. Salat diakhiri salam dengan menoleh wajah ke kanan lalu ke kiri, diiringi dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara duduk yang kedua, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. Iktidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, seraya membaca takbir dan doanya. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan lebih rendah dari ruku. Duduk di antara dua sujud, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Lalu ucapkan salam dengan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Bagi orang yang sakit dengan posisi berbaring atau terlentang, mari kita simak materinya ya. Pertama, cara yang pertama berbaring miring. Berbaring dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat, kepala berada di utara dan kaki di sebelah selatan. Takbiratul ihram, dengan mengangkat tangan dan bersedekap. Setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Ruku dilakukan dengan menundukkan kepala. Bila tidak bisa, maka dapat dengan isyarat mengedipkan mata. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku dan dengan isyarat mengedipkan mata lebih lama daripada ruku. Salam seperti sholat biasa.
menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Yang kedua, cara yang kedua berbaring dengan terlentang. Dua kaki diarahkan ke kiblat. Kepala ditinggikan dengan alas bantal dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk dan sujud dilakukan dengan cara memberi isyarat seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata, atau isyarat dalam hati. Tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap, kemudian salam seperti biasa, yaitu dengan menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Nah, untuk bacaannya sama seperti sholat yang biasanya ya, hanya saja dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya, hikmah sholat bagi orang yang sakit. Pertama, menyadari kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sakit. Mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi lebih tenang. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini terima kasih ya. Semoga anak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
siap. Sekarang maju satu kelompok satu orang tidak berserta-serta. Lima, Ahmad sedang sakit, namun ia tetap melaksanakan sholat. Namun pada dia sangat enak. Lalu ibunya menyarankan boleh tetap sholat sesuai kemampuan ibadat. Namun Ahmad berusaha untuk sholat sambil duduk. Nomor 6, karena ia tidak mau meninggalkan sholat meskipun sedang sakit. Nomor 7, ketika tidak mampu sholat dengan cara duduk, boleh sholat dengan cara berbaring. Oke. Kelompok kedua, sekarang kelompok ketiga, maju. Silakan dokter. Nomor 5. Apa yang menjadi masalah utama dari cerita di atas? Jawaban. Ahmad tetap ingin melakukan salat walaupun sakit. Nomor 6. Mengapa Ahmad tetap berusaha melaksanakan salat meskipun sedang sakit? Jawabannya, agar tidak meninggalkan salat. Nomor 7. Apakah boleh seseorang salat sambil duduk atau berbaring? Jelaskan. Jawaban. Bagi orang yang sakit dan tidak bisa salat dengan cara duduk, boleh melakukan salat dengan cara berbaring. Oke. Setelah mempelajari yang tadi, supaya lebih menguatkan, lebih lagi mengetahui, mari Ibu